Saya mengajak Anda membuka di dalam kebenaran firman Tuhan diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-20. 2 Samuel pasal yang ke-20 kita akan melihat beberapa ayat sebelum nanti kita akan belajar dari kisah pemberontakan Seba. Siapakah Seba? Mari kita baca beberapa ayat dimulai dari ayat yang pertama, ayat yang kedua. Kemudian kita akan lompat ke ayat yang ke-14 untuk menyingkat waktu. Demikian firman Tuhan, kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, kita tidak memperoleh bagian daripada Daud, kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu, masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel. Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Kita lihat ayat yang ke-14 supaya kita masuk ke peristiwa tersebut. Ayat 14 di sana dikatakan Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maka. Dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Bet Maka. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar, sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, dengar, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan engkau. Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu, bertanyalah perempuan itu, engkaukah Yoab? Jawabnya, benar. Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jawabnya, baik. Kemudian berkatalah perempuan itu, dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan. Apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar untuk membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa kau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Lalu Yoab menjawab, jauhlah, jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukanlah begitu halnya, tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Di sini kita melihat ada seorang perempuan yang bijaksana, dan perempuan ini tidak diketahui namanya. Artinya apa? Anda bisa menaruh nama Anda di sana sebagai perempuan ini. Seorang perempuan yang berhikmat, perempuan yang bijaksana. Mereka punya prinsip. Kalau orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, prinsipnya adalah tindakan lebih penting daripada nama. Tindakan lebih penting dari sekedar hanya berkata-kata. Dalam bahasa Inggris dikatakan action speaks louder than words. Jadi tindakan kita ketika menghadapi krisis, ketika ada tantangan, ketika di tengah ujian, tindakan kita untuk mencoba berusaha keluar dari krisis itu, tindakan yang kita ambil, pilihan yang kita buat, keputusan yang kita buat, itulah
yang lebih penting ketimbang kita mencari nama, mencoba untuk meninggikan diri kita. Itulah makna daripada seorang perempuan yang bijaksana, sekalipun namanya tidak pernah dikenal. Dia melihat kotanya mengalami krisis. Dia melihat kedamaian keluarganya terancam. Daud sudah memerintahkan Yoab dan Abisai untuk mengejar seorang pemberontak bernama Seba, dan pasukan daripada Daud ini sudah diperintahkan untuk menangkapnya dan membunuhnya. Sebab dikatakan oleh Daud, Seba lebih berbahaya daripada Absalom. Peristiwa ini terjadi setelah Absalom memberontak dan mengkudeta ayahnya sendiri. Kemudian Absalom menemui ajalnya. Dan setelah Absalom menemui ajalnya, maka muncul pemberontakan oleh seorang yang sakit hati terhadap Raja Daud, terhadap kerajaan Israel. Maka Seba memberontak dan dikatakan bahwa dia lebih berbahaya daripada Absalom. Karena itu harus segera diatasi dan dibereskan. Kemudian sampailah mereka di sebuah kota bernama Abel. Ya, di sini ada Kathleen. Ya, Abel, saya berharap ikut secara online. Ya, di mana Seba berlindung di kota ini, dan kota ini dikelilingi oleh tembok yang kokoh, punya pintu gerbang yang kuat. Dikatakan di dalam versi bahasa Inggris 2 Samuel 20 ayat yang ke-15, kalau tadi dikatakan bahwa pasukan Yoab menggali tanah itu ya untuk meruntuhkan tembok itu, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan they bear the wall, artinya mereka gempur, mereka pukul tembok itu terus menerus sampai tembok itu berusaha untuk dihancurkan dan diruntuhkan. Jadi inilah yang dilakukan, digempur terus, saudara. Anda bisa membayangkan kalau Anda tinggal di dalam kota Abel pada waktu itu. Setiap hari, siang dan malam, Anda mendengar gempuran daripada pasukan Yoab. Merasakan getaran seperti ada gempa. Kemudian Anda merasakan ada getaran yang begitu menakutkan. Mendengar bahwa tembok kota itu sedang dipukuli, sedang digempur sedemikian rupa. Dan mereka menyadari, para penduduk ini menyadari bahwa kalau tembok kota itu runtuh pada akhirnya, maka akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi krisis kemanusiaan di kota Abel tersebut. Jadi kota itu, rakyatnya, keluarga yang ada di dalamnya, gereja yang ada di dalamnya, semua terancam keberadaannya. Tidak ada yang melakukan apapun dari kisah yang tadi kita baca. Sampai seorang perempuan bijaksana mengambil tindakan. Inilah yang dilakukan oleh seseorang yang bijak. Ketika menghadapi krisis, dia memilih untuk mengambil tindakan ketimbang hanya berangan-angan dan berandai-andai. Seandainya ada orang yang berinisiatif dan mengambil tindakan, berusaha menghentikan gempuran atas tembok kota ini. Dia menyadari, perempuan ini menyadari ancaman terhadap kesejahteraan keluarga dan kotanya. Beberapa dari Anda mungkin saat ini sedang menghadapi gempuran dari musuh. Tembok kehidupan Anda, keluarga Anda, keuangan Anda, kesehatan Anda, komunitas Anda, karir Anda sedang mengalami gempuran demi gempuran. Neraka berusaha menghancurkan keluarga dan hidup Anda. Bisnis Anda, keharmonisan keluarga Anda, pelayanan Anda, keuangan Anda sedang mengalami gempuran dari musuh. Anda harus menjadi seperti perempuan yang bijaksana ini dan bertanya, mengapa semua ini terjadi? Apa yang menjadi masalahnya? Apa yang aku bisa lakukan supaya masalah ini bisa diselesaikan? Dan apa yang dilakukan perempuan ini mengajarkan kepada Anda dan saya karakteristik
dari orang yang bijaksana. Saya tahu bahwa contohnya adalah dari seorang perempuan, tetapi pesan ini juga berlaku bagi laki-laki. Kita mau belajar apa yang harus dilakukan ketika musuh mengancam keberadaan keluarga dan hidup kita. Hal yang pertama yang dilakukan oleh perempuan yang bijaksana itu, perempuan itu mengambil tanggung jawab. Dia berinisiatif. Saya yakin bahwa di tengah budaya yang didominasi oleh laki-laki, pasti ada pemimpin, atau minimal ada tua-tua, ada majelis yang dituakan, yang disegani di kota Abel tersebut. Tetapi tidak ada yang mengambil tanggung jawab. Perempuan ini memilih dan memutuskan untuk berinisiatif, sekalipun itu bukan bagiannya. Tetapi dia menyadari bahwa kalau dia tidak mengambil tindakan, kalau tidak ada yang menghentikan gempuran daripada Yoab dan orang-orangnya, maka keluarganya akan terancam, keuangannya akan terancam, karirnya, bisnisnya akan terancam. Jadi dia menyadari kesejahteraan, keberadaannya sedang terancam. Sekalipun semua diam saja, perempuan ini bertindak karena dia tidak mau keluarganya binasa, dia tidak mau kotanya hancur. Demikian juga dalam kehidupan kita, baik kehidupan berumah tangga, kehidupan berkarir, kehidupan berbisnis, kehidupan di dalam pelayanan. Kita membutuhkan perempuan dan kita membutuhkan laki-laki yang bijaksana, yang mau mengambil tanggung jawab untuk berdoa, untuk berpuasa, untuk menyembah, untuk melayani, untuk melakukan hal-hal supaya kerajaan Allah semakin diperlebar pengaruhnya, dampaknya semakin terekspansi di seluruh muka bumi. Karena itu kita perlu menghargai mereka yang mendoakan kita semua, mereka yang bersyafaat siang malam, menaikkan doa dan permohonan mereka di hadapan Tuhan untuk Anda dan saya yang mungkin terlalu sibuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu untuk menghargai orang-orang yang demikian. Kita memerlukan orang-orang yang tidak pasif, yang hanya pasrah kepada situasi dan kondisi yang sedang terjadi, yang mau berkorban demi keberlangsungan keluarga, gereja, kota, dan bangsa ini. Orang-orang yang berhenti menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan apapun yang dia bisa salahkan kecuali dirinya sendiri. Inilah orang yang bijaksana. Anda bisa pasrah di dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang tua. Mungkin Anda berhadapan dengan anak yang nakal, anak yang susah diatur, anak yang bandel. Anda punya dua pilihan. Anda bisa pasrah dan kemudian kehilangan anak itu, atau Anda tetap tidak jemu-jemu mendidiknya dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelatenan, mengarahkan hidupnya. Mungkin hari ini dia tidak dengar, besok dia tidak dengar, bahkan mungkin bulan depan pun belum ada perubahan. Tetapi siapa yang tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, genap waktunya Anda akan menuai. Anda tidak akan kehilangan anak itu. Anda akan tetap terjaga hubungan dan relasi antara orang tua dan anak terjalin dengan baik. Anda bisa pasrah menghadapi krisis keuangan, atau Anda bisa berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang produktif. Mungkin tidak besar, mungkin bukan sesuatu yang akan membuat Anda keluar dari krisis itu, tapi minimal bisa memberi makan keluarga Anda untuk hari ini, atau mungkin untuk minggu ini, atau mungkin untuk bulan ini, hanya karena Anda berinisiatif, bertanggung jawab, mengambil satu langkah, sekalipun tidak ada yang mau bertindak. Kalau Anda merindukan peningkatan di dalam karir Anda, maka Anda harus berinisiatif, Anda harus mengambil tanggung jawab untuk mencari kesempatan yang baru dan tidak jemu-jemu untuk berusaha.
Dikatakan di ayat yang ke-19 dari 2 Samuel pasal yang ke-20 versi bahasa Inggris. Karena ada sedikit perbedaan terjemahan. Perempuan itu menyebut dirinya a mother in Israel. Dia seorang mama, seorang ibu di Israel. Artinya dia bukan orang yang egois. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak hanya peduli atas dirinya sendiri. Tetapi dia mengambil tanggung jawab juga atas keluarganya, atas gerejanya, atas kotanya, atas bangsanya. Dia katakan, I am a mother in Israel. Jadi dia menunjukkan kepedulian pada apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda? Apakah hal itu sedang mengalami krisis? Apakah hal itu sedang mengalami goncangan dan gempuran dari musuh? Maka Anda harus mengambil inisiatif. Anda harus mengambil tanggung jawab untuk melakukan tindakan, mengambil langkah pertama dan mulai bergerak, mulai bertindak. Perempuan ini tidak melakukannya untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi semua dilakukan. Fokusnya dari tadi dia katakan, engkau sedang menghancurkan milik pusaka Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan. Dia kembalikan perhatiannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk pengagungan dan peninggian nama Tuhan. Semua yang dia lakukan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya keluarganya terjaga, supaya penduduk kota Abel tidak binasa. Itu hal yang pertama yang dilakukan oleh orang yang bijaksana di tengah krisis. Perhatikan poin yang kedua. Perempuan yang bijaksana itu melakukannya secara terhormat. Perempuan bijaksana adalah perempuan yang terhormat. Terkadang hidup kita kepengen dihormati. Tapi Alkitab katakan, kalau engkau mau menjadi orang yang disegani, orang yang dihormati, terlebih dahulu engkau harus menjalani kehidupan yang terhormat. Kalau Anda menjalani satu kehidupan yang tidak terhormat, jangan harap orang mau menghormati dan menghargai Anda. Pertama-tama kita harus menjalani, dikatakan dalam bahasa Inggris, an honorable life. Kita sebagai orang tua, seringkali kita menuntut anak harus hormat, harus taat dan tunduk kepada orang tua. Tetapi kemudian kita sebagai orang tua, kita ceroboh. Kita hidup suka-suka, kita hidup egois, kita tidak memperhatikan mereka. Kemudian kita menuntut kehormatan itu dari mereka. Alkitab katakan tidak seharusnya demikian. Orang tua harus menghidupi kehidupan yang terhormat. Barulah secara otomatis hukumnya Tuhan berkata, anak-anak akan tunduk, anak-anak akan menghormati orang tuanya. Karena orang tuanya minimal sudah berusaha yang terbaik menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tahu dan saya paham tidak ada satupun orang tua ataupun manusia yang sempurna, tetapi minimal kita menjalani satu kehidupan yang terhormat. Bukan berarti kita tidak pernah buat salah, tidak pernah salah kata, tidak pernah salah tindakan, bukan itu maksudnya. Tetapi kita tidak dengan sengaja, tidak dengan penuh kesadaran hidup dalam dosa, hidup dalam sesuatu yang kita tahu tidak berkenan di hati Tuhan. Perhatikan bahwa perempuan bijaksana ini dia menghormati Yoab. Dia menghormati jabatan Yoab. Dia berbicara kepada Yoab dengan sopan. Dia berbicara dengan sopan tentang tempat tinggalnya, tentang kotanya. Dikatakan di ayat yang ke-18 dan 19 kalau Anda baca di sana. Apakah sudah berubah ketetapan yang ditentukan oleh orang-orang yang setia di Israel? Itu pertanyaan perempuan yang bijaksana ini. Artinya apa, saudara? Kota Abel itu bukan kota sembarangan. Kota Abel itu punya sejarah penting sebagai milik pusaka Tuhan. Kota Abel di sana dikatakan bahwa kota ini adalah tempat orang kebingungan datang untuk mencari petunjuk.
Di kota inilah masalah mendapatkan jawabannya. Di sanalah sesuatu yang pelik mendapatkan jalan keluar dan solusi. Itulah kota Abel. Dan perempuan bijaksana ini membela kotanya, mempertahankan reputasi kotanya. Ini satu gambaran yang indah. Seseorang yang bijaksana harus bisa membela gerejanya, harus bisa membela imannya, harus bisa membela keluarganya, harus bisa membela perusahaan yang menghidupi dia, harus bisa membela bisnis yang menjadi sumber nafkah kehidupan bagi dia. Bahkan dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui bisnis ini. Ini satu gambaran yang indah. Ketika gempuran musuh berusaha untuk menghancurkan keluarga, menghancurkan gereja, menghancurkan kota, budaya yang semakin sekuler berusaha menyelewengkan nilai-nilai sakral kekristenan, maka kita perlu untuk menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sanggup dan mampu untuk mempertahankan iman, untuk membela keberadaan gereja, karena gereja adalah milik pusaka Tuhan. Kita harus bisa membela keluarga kita, karena anak-anak kita, istri, dan semua yang menjadi anggota keluarga kita dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk kita pedulikan, untuk kita pelihara, untuk kita rawat, untuk kita hormati, untuk kita bisa hidup bersama-sama di dalam satu keharmonisan, karena kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Karena itu jangan pernah remehkan panggilan gereja untuk berdoa. Saya bersyukur saya ada di bawah naungan gereja yang berdoa, gereja yang memuji dan menyembah Tuhan, gereja yang mengambil waktu minimal 1 bulan sekali untuk berpuasa bagi jemaatnya, bagi keluarga yang ada di bawah naungan gereja Mount Hermon. Kita harus bersyukur. Doa syafaat kita sangat penting untuk kesejahteraan keluarga, kesejahteraan gereja, kesejahteraan kota, dan kesejahteraan bangsa kita. Seperti dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini yang harus kita sadari. Seringkali kita tidak suka dengan perusahaan di mana kita berada. Kita tidak suka dengan ownernya. Tetapi saya mau katakan, tetap doakan mereka. Mungkin perusahaan itu tidak bisa membuat Anda kaya raya, tetapi minimal perusahaan itu masih menggaji Anda sampai hari ini. Dan kesejahteraan perusahaan itu adalah kesejahteraan Anda. Anda kutuki terus perusahaan Anda. Ketika perusahaan Anda tidak sanggup membayar bonus Anda, jangan Anda komplain. Benar kan? Jadi kita kadang-kadang tidak menyadari karena terlalu terbawa emosi. Kita mengutuki orang, kita mengutuki perusahaan, kita mengutuki karir kita, kita mengutuki bisnis kita. Padahal inilah hal-hal yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kita dan menjamin kesejahteraan hidup kita. Saya selalu doakan orang-orang, sekalipun saya gak suka dengan orang itu, saya doakan supaya ditambahkan kekayaannya. Siapa tahu kecipratan, ya kan? Siapa tahu. Atau minimal hidup dia, kalau dia kaya raya, dia tidak akan membuat hidup saya susah. Dia tidak perlu minta-minta ke saya nggak tahu, ini hanya satu skenario, saya tidak tahu. Tergantung situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kita harus doakan mereka. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita membutuhkan satu sama lain. Dikatakan di ayat yang ke-19 dari 2 Samuel pasal yang ke-20 versi bahasa Inggris. Ada satu hal yang menarik. Tadi dia katakan bahwa I am a mother in Israel. Di sini dikatakan I am peaceable
and faithful. Ini juga saya tidak tahu kenapa tidak diterjemahkan ke versi bahasa Indonesia. Tapi perempuan ini berkata, I am peaceable and faithful. Sebelum saya membuat statement ini, saya mohon maaf kepada para perempuan yang mendengar saya. Tapi sekali lagi, statement saya tidak hanya berlaku untuk perempuan, tetapi untuk manusia pada umumnya. Tetapi karena ini contohnya perempuan, saya harus katakan ini. Perempuan itu terkenal dengan kesetiaannya. Bahkan hari ini kalau Anda lihat di banyak gereja, apalagi di forum-forum yang tidak kelihatan, lebih banyak perempuan yang melayani di sana. Doa syafaat, doa puasa, seminar, itu kebanyakan perempuan yang hadir. Saya mengerti bapak-bapak kebanyakan bekerja, punya usaha, dan ada keperluan yang lain, sehingga perempuan yang terlihat setia. Dan memang harus diakui bahwa perempuan itu terkenal dengan kesetiaannya. Tetapi ini menjadi warning dan peringatan bagi para perempuan. Semakin langka kita mendapatkan perempuan yang peaceable. Tahu perempuan yang peaceable? Peaceable itu artinya punya kecenderungan menghindar dari pertengkaran, menghindar dari konflik, menghindar dari kekerasan. Perempuan yang peaceable itu tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Dan saya mau katakan hari ini semakin langka mendapatkan perempuan seperti ini, yang peaceable. Makanya muncul istilah, emak-emak jangan dilawan. Polisi paling takut menangkap dan menilang emak-emak. Karena emak-emak paling galak sekalipun salah. Nah, itu artinya Anda perlu untuk introspeksi diri para emak-emak. Milikilah roh yang peaceable, yang tidak mudah untuk melawan, tidak mudah tersinggung sehingga tersulut emosinya, dan mulai lebih galak daripada orang yang menegur. Dikatakan di dalam Amsal 15 ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut. Kenapa ada jawaban yang lemah lembut? Ini akibat dari roh yang peaceable. Peaceable, peace itu artinya damai, orang yang pendamai. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Karena itu, kalau Anda dekat seorang perempuan, katakan kepada dia, jangan cepat ngegas. Jangan cepat ngegas. Ini saya punya 3 perempuan dalam hidup saya, saudara. Saya harus selalu menjaga supaya bisa menguasai emosi. Karena kalau salah satu dari mereka mulai ngegas, saya harus belajar untuk ngerem. Kalau sama-sama ngegas, kecelakaan tidak terhindarkan, saudara. Mulai muncul perkataan-perkataan yang tidak seharusnya keluar dalam kondisi yang normal. Karena itu jangan terlalu cepat ngegas. Haleluya. Itulah roh yang peaceable. Peaceable. Saya ngerti sih, saya hidup di tengah komunitas Manado yang memang default suaranya itu kencang, saudara, kencang. Baru ngomong satu kata udah, wah rasanya kayak orang marah-marah gitu, saudara. Saya dulu awalnya juga takut juga, saudara. Dengan wah ini kayak berantem terus tiap malam ini, saudara. Ya, mungkin mirip dengan komunitas Batak, saya tidak tahu juga ya. Tapi kaget saya, orang Jawa, saudara ngomong itu kalau bisa bisik-bisik gitu kan. Wah ini ketemunya yang jedar. Saya mengerti, saudara, passion, itulah hidup dengan passion. Tapi di tengah passion, di tengah saya tahu, di tengah satu karakteristik suatu ras yang mungkin sulit hilang, kita harus menjadi pribadi yang peaceable. Minta sama Tuhan roh yang peaceable.
supaya kita tidak mudah tersulut emosi kita. Karena Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Bukan berbahagialah orang yang suka membuat masalah, bukan. Tetapi berbahagialah, diberkatilah orang yang membawa damai. Yang ditakuti oleh iblis adalah perempuan yang bukan hanya setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada suami, setia kepada keluarga, setia kepada gereja, setia kepada panggilannya. Melainkan juga perempuan yang pembawa damai, perempuan yang peaceable. Demikian juga laki-laki, saya mau katakan, jangan Anda senang cuma mendengar perempuan lagi dikhotbahin. Sebagai laki-laki, belajarlah untuk tidak mudah darah tinggi, suka marah-marah, gampang emosi. Ini penting, saudara. Rasa hormat ini penting. Jangan sampai kita kehilangan rasa hormat terhadap otoritas, terhadap pimpinan yang Tuhan taruh atas kehidupan kita. Karena ketika hal itu hilang, maka sangat mudah kita untuk kehilangan rasa hormat dan sikap kita berubah terhadap otoritas. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-6, ada satu hal yang luar biasa para perempuan dan kita laki-laki pun bisa belajar dari seorang ibu bernama Sarah. Sarah kita tahu adalah istri daripada Abraham. Dan kita tahu Abraham sebagai suami, sebagai bapa itu tidak sempurna. Hidupnya penuh dengan kompromi. Ya, bahkan dia berbohong bukan satu kali. Dia berbohong tentang istrinya. Ya, memang tidak sepenuhnya bohong, tetapi ini separuh kebenaran. Dan apapun yang hanya separuh-separuh itu artinya tidak seutuhnya benar. Abraham kita tahu punya banyak kelemahan, tidak sempurna. Tetapi di 1 Petrus 3 ayat yang ke-6, Sarah menyebut Abraham sebagai tuannya. Artinya, sekalipun dia sering mengalami kelemahan daripada suaminya, dia tetap menghormati suaminya. Dia tetap menjaga rasa segan, taat dan tunduk kepada suaminya. Karena dia tahu demikianlah tatanan di dalam kerajaan Allah. Bahkan ketika Lot diculik, kalau Anda baca di dalam Kejadian pasal 14, Lot diculik. Apa yang dilakukan Abraham? Begitu dengar bahwa ponakannya diculik, dia langsung kumpulkan 318 orang dan dia kejar sampai Lot dia dapatkan kembali. Lot yang tidak tahu diri ditolongnya dengan segera. Istrinya yang setia mendampingi dia biarkan diambil seorang raja. Bahkan dia berbohong tentang statusnya, dia bukan istri. Tetapi sekalipun demikian, bayangkan kalau itu istri zaman sekarang, saudara. Ponakanmu lu tolong, gua susah, lu gak peduli, mau korbankan gua. Nah itu kalau istri zaman sekarang, saudara, karena emansipasi wanita mungkin ya, saya tidak tahu. Saudara. Bayangkan, saudara, Sarah beda. Sekalipun dia merasa diperlakukan tidak adil oleh Abraham, dia tidak pernah kehilangan rasa hormat terhadap suaminya. Makanya 1 Petrus 3 ayat 6 dikatakan, Abraham tuannya, Abraham tuanku, kata Sarah. Bukan berarti kalau Anda mengalami KDRT kemudian Anda terima saja, bukan itu. Ya, Anda harus lari dulu lah, menghindar ya kan, selamatkan nyawamu dulu, baru berusaha menyelesaikan masalahnya. Intinya adalah jangan pernah kehilangan rasa hormat terhadap otoritas. Anda boleh tidak suka terhadap oknum pemimpin, tetapi minimal hormati jabatannya. Ini berlaku dalam dunia politik juga, yang seringkali orang yang terpilih kita tidak suka.
Tetapi kita sebagai orang Kristen yang dikatakan di dalam Roma 13 kau harus menghormati pemerintah. Anda harus belajar minimal hormati jabatannya. Sekalipun Anda tidak punya respect terhadap orangnya. Haleluya. Poin yang kedua, perempuan yang bijaksana itu menjalani kehidupan yang terhormat, dia peaceable dan dia faithful. Yang ketiga dan yang terakhir, perempuan bijaksana itu bengis. Ya. Memang dia hormat dan tunduk kepada otoritas, tetapi di dalam rohnya dia punya kebengisan, bukan terhadap sesama manusia, bengis terhadap kejahatan. 2 Samuel 20 ayat yang ke-20, dia katakan, apakah engkau akan menghancurkan kota ini? Yoab berkata, aku tidak punya masalah dengan kota ini. Jauhlah daripadaku untuk membinasakannya, untuk menghancurkannya. Bukan itu tujuanku. Aku tidak punya masalah dengan kota ini. Aku tidak punya masalah dengan keluargamu. Yang aku punya masalah adalah engkau mengizinkan seorang pemberontak. Engkau membuka celah bagi iblis. Engkau membuka celah bagi pemberontakan, bagi roh negatif untuk tinggal di tengah-tengah kehidupanmu. Itu yang aku gak suka. Yoab tidak mau menghancurkan seluruh kota. Dia hanya mau menangkap si pemberontak. Apa pelajarannya bagi Anda dan saya? Ada kalanya kita harus membereskan roh negatif di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita terus-menerus mengizinkan tinggal di dalam diri kita maupun di tengah-tengah keluarga kita. Roh-roh yang kita tahu tidak menyenangkan hati Tuhan, yang kita tahu mendukakan Roh Kudus, kita harus lemparkan keluar dari tembok kehidupan kita. Perempuan ini tidak tersinggung ketika diberitahu karena dia punya roh yang peaceable. Biasanya orang kalau ditegur kau punya dosa, bayangkan hari ini saudara, pendetanya bisa dituntut. Ya, dia bisa meninggalkan gereja itu. Tetapi tidak dengan perempuan ini. Dia katakan ada dosa dalam hidupmu, Yoab berkata. Dan ingat, Yoab ini adalah utusan raja. Bukan Raja Daud sendiri yang datang. Ini utusan raja. Dan para hamba Tuhan seringkali dipakai oleh Tuhan untuk menegur kita dalam dosa-dosa kita. Perempuan ini tidak tersinggung. Dia katakan, oke, kalau memang begitu, ada dosa dalam hidupku, ada roh pemberontakan dalam hidupku, engkau tunggu saja di luar. Aku akan bereskan masalah ini. Dan yang engkau tahu, tanpa engkau harus bertempur, kepalanya akan kulemparkan dari tembok kota ini. Artinya apa? Tunggu saja di luar. Sebentar lagi engkau akan tahu bahwa masalah dalam hidupku sudah beres. Perempuan bijaksana ini dengan kata lain berkata, aku mau rumah tanggaku diberkati. Aku mau kotaku diberkati. Karena itu apapun yang bisa menjadi penghalang bagi berkat itu, aku tidak boleh izinkan tinggal di tengah kehidupanku. Aku harus lemparkan itu keluar dari tembok kehidupanku. Akan aku bereskan semua dosa yang ada di tengah-tengah hidupku dan keluargaku. Aku akan lemparkan kepalanya dari balik tembok kota ini. Kepahitan, tidak mau mengampuni, kecanduan, ikatan dosa, semua itu tidak boleh tinggal di dalam kehidupan kita atau di dalam rumah tangga kita. Kita harus lemparkan keluar dari tembok kehidupan kita. Bahkan perempuan ini dikatakan di ayat yang ke-22, dia mengajak semua orang di kota itu untuk membereskan masalah ini. Sekali lagi ini pelajarannya bagi Anda dan saya. Sang raja hari ini mau kita membereskan hal-hal di dalam hidup kita yang tidak menyenangkan hatinya, yang mendukakan Roh Kudus. Kenapa Tuhan mau
kita bereskan hal-hal negatif dalam hidup kita. Tuhan tidak mau hidup kita digempur oleh musuh dengan rasa tertuduh, dengan rasa malu, dengan rasa bersalah yang tidak henti-hentinya. Karena kita kompromi dengan dosa, kita terlalu bersimpati dengan pemberontakan, kita mengaminkan pelanggaran, kita membiarkan anak-anak kita tersesat, kita membiarkan keluarga kita tercemar dengan hal-hal duniawi. Terkadang kalau sudah namanya anak kita selalu kepengen membenarkan, anak kita salah pun kita kepengen bela kita. Saya mau katakan justru karena dia anak Anda sendiri, Anda harus berani tegur. Orang lain belum tentu berani negur anak Anda, mungkin mereka sungkan, apalagi dengan budaya timur. Tapi Anda sebagai orang tua harus mengambil otoritas di dalam rumah tangga Anda. Didiklah mereka, latihlah mereka, hidup benar bagi Tuhan. Cinta kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur, ini baru kejadian tadi malam. Saya bilang sama anak saya bilang, Daddy menyesal kasih handphone ke kamu. Itu salah satu kesalahan Daddy terbesar di dalam hidup Daddy. Saya bilang begitu sama anak saya. Saya bilang karena handphone ini mengubah sikap, mengubah karaktermu. Engkau dulu gak seperti ini, sekarang kau berubah, semua karena handphone. Saya bilang, tapi Daddy tahu, Daddy tidak akan mengambil handphone itu dari tanganmu, karena kamu juga butuh. Itu yang saya bilang sama anak saya. Puji Tuhan juga, saya gak tahu kenapa, karena mungkin saya sudah sering ngomong juga. Ya karena itu kita tidak boleh capek ngomongin anak, menasehati anak, tidak boleh capek, tidak boleh jemu-jemu dan pasrah, ya sudahlah terserah. Tidak bisa anak dibilang terserah. Mereka akan melakukan yang terserah. Dan akhirnya mendukakan hati kita sebagai orang tua. Anak saya tidak tahu dari mana tiba-tiba dia ngomong begini sama saya. Daddy, kasih aku waktu. Kasih waktu aku akan berubah. Dia bilang begitu saudara. Saya kaget. Wow, ini Roh Kudus ini. Ini Tuhan ini yang ngomong. Bukan anak itu sendiri. Saya bilang, Daddy give me time. I will change. Dan saya doakan supaya dia bisa true to her words. Dan berubah. Wow, ini yang Tuhan mau ketika kita terima firman. Mungkin firman itu ketika didengar gak enak, menyakitkan, menyinggung perasaan. Tetapi Tuhan mau, Bapa di surga mau mendengar kita berkata, Lord, I may not be able to change today. Aku mungkin tidak bisa berubah hari ini. Give me time. Beri aku waktu. Dan aku akan berusaha. Aku akan mencoba lagi. Aku tahu aku sudah gagal. Banyak kali aku tidak berhasil. Tapi aku akan coba lagi. Dan coba lagi. Sampai berhasil. Karena tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan Engkau. Dan memuliakan Engkau. Itu yang Tuhan mau, saudara. Supaya kita tidak terus-menerus mengalami gempuran dari musuh. Rasa bersalah itu sangat menyiksa di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita hidup dengan rasa bersalah. Karena itu keluarkan semua hal yang buruk dari kehidupan kita. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, imoralitas, ya ketagihan, kemabukan, pemberontakan, sakit hati. Seba memberontak dimulai dari sakit hatinya terhadap Daud, terhadap suku Yehuda. Dia sakit hati. Karena Tuhan tahu ketika kita hidup dengan integritas, maka ada damai sejahtera. Gempuran dari musuh itu akan berhenti. Karena tidak ada lagi yang bisa dituduhkan dalam kehidupan kita. Ada sukacita, ada keharmonisan di dalam rumah, di dalam gereja kita. Karena itu kita perlu para perempuan, kita perlu para laki-laki, kita perlu para orang tua yang berdoa dan menyembah secara konsisten. Ini seperti dikatakan Yael yang mematok ya kepalanya si Sisera itu, saudara. Itulah yang harus dilakukan oleh para orang tua untuk terus berdoa, menyembah Tuhan,
tidak pasif terhadap dosa, tidak pasif terhadap pemberontakan, tidak pasif terhadap ketidakdisiplinan, tidak pasif kepada hal-hal negatif, dan mengizinkan hal-hal itu menang di dalam kehidupan kita. Kepahitan, iri hati, keterikatan dosa, dan lain sebagainya. Efesus 4 ayat 27 ini ayat yang terakhir. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Tuhan tidak mau menghancurkan hidup kita. Yoab tidak mau menghancurkan kota Abel. Tuhan hanya mau membereskan roh pemberontakan, roh-roh negatif, keburukan, kelemahan, kekurangan kita yang dapat menghalangi kita menjadi berkat bagi orang lain, dan berkat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu untuk belajar. Tuhan berikan kepadaku roh yang bijaksana, supaya dalam keadaan krisis, dalam keadaan apapun, aku mengambil tanggung jawab dan berinisiatif, mengambil tindakan yang tepat, dan aku punya kehidupan yang terhormat, kehidupan yang peaceable dan faithful, dan yang terakhir, kita punya satu kehidupan yang bengis terhadap kejahatan, bengis terhadap hal-hal yang Tuhan tidak mau tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.